Perkenalkan, nama saya Panca Tobing. Saya dari kelas TIP 2103 dengan NPM 1911-0536. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikroprosesor dari materi pertama sampai pertemuan ke-6. Di sini ada perkembangan mikroprosesor. Mikroprosesor adalah sebuah Central Processing Unit atau CPU elektronik komputer yang terbuat dari transistor mini dan sirkuit lainnya di atas sebuah sirkuit terintegrasi semikonduktor. Di sini ada Intel 4404 yang dibuat pada tahun 1971. Lalu yang kedua ada Intel 8008. Yang ketiga ada Intel 8080, yang keempat ada Intel 8085, yang kelima ada Intel 8086, yang keenam ada Intel 8088, yang ketujuh ada Intel 286, yang kedelapan ada Intel 386, yang kesembilan ada Intel 468, yang ke-10 ada Intel Pentium, yang ke-11 ada Intel Pentium Pro, yang ke-12 ada Intel Pentium 2, yang ke-13 Intel Celeron, yang ke-14 ada Intel Pentium 3, yang ke-15 ada Intel Pentium 4, yang ke-16 ada Intel Xeon, yang ke-17 ada Intel Pentium, yang ke-18 ada Intel Core Solo dan Duo, yang ke-19 Intel Core 2, yang ke-20 Intel Atom, yang ke-21 Intel Core i7, yang ke-22 Intel Core i5, yang ke-23 Intel Core i3, yang ke-24 Intel Core i9. Selanjutnya ada penjelasan tentang SSI, MSI, LSI, VLSI, dan ULS. SSI atau Small Scale Integration adalah suatu proses perancangan dari beberapa rangkaian di atas sebuah chip tunggal. Istilah yang mengacu untuk teknologi yang digunakan untuk memasukkan gerbang logika diskrit dengan maksimum 100 komponen elektronik. Lalu ada MSI atau Medium Scale Integration, suatu proses perancangan yang lebih dari 100 gerbang di atas sebuah chip tunggal dengan 100 sampai 3000 komponen elektronik. Yang ketiga ada LSI atau Large Scale Integration, suatu proses perancangan yang lebih dari 1000 gerbang pada sebuah chip tunggal, digunakan untuk menunjukkan skala dari integrasi dengan 3000 sampai 100.000 komponen elektronik. VLSI atau Very Large Scale Integration, suatu proses perancangan yang lebih dari ratusan ribu gerbang pada sebuah chip tunggal, yang digunakan untuk menunjukkan skala dari integrasi dengan 100.000 sampai dengan 1 juta komponen elektronik. Lalu ada ULSI atau Ultra Large Scale Integration, singkatan bahasa Inggris ULSI atau Ultra Large Scale Integration, suatu proses perancangan yang lebih dari ratusan ribu gerbang pada sebuah chip tunggal yang digunakan untuk menunjukkan skala dari integrasi dengan 100.000 sampai 1 juta komponen elektronik. Lalu di sini ada arsitektur mikroprosesor. Arsitektur mikroprosesor adalah sebuah mikroprosesor menunjukkan rancangan tentang perangkat lunak dan perangkat keras yang terpadu menjadi satu. Rancangan perangkat lunak dan perangkat keras sebuah mikroprosesor dikembangkan secara simultan sebelum sebuah mikroprosesor diproduksi. Pembagian arsitektur komputer. 1. ALU atau Arithmetic Logic Unit merupakan bagian dari mikroprosesor. Fungsinya untuk melakukan hitungan aritmatika serta logika. Contoh operasi hitungan aritmatika adalah penjumlahan serta penguraman, sedangkan contoh operasi logika ialah logika AND serta OR. 2. Ada control unit, adalah bagian dari komputer yang fungsinya untuk mengatur serta mengendalikan seluruh peralatan komputer. Control unit juga mengatur pengolahan data dan komputer. Yang ketiga ada memori, merupakan media penyimpanan pada komputer. Keempat, input dan output. Input dan output sering juga disebut I atau O, merupakan sistem pemrosesan informasi dalam komputer. Lalu ada inti prosesor, yaitu
core adalah inti sebuah prosesor. Prosesor pada awalnya hanya dikembangkan dengan satu inti. Jadi satu prosesor hanya mampu mengerjakan satu perintah dalam setiap clocknya. 2. Ada TIM atau Thermal Interface Material. Bahan antarmuka thermal adalah bahan apapun yang dimasukkan di antara dua komponen untuk meningkatkan kopling thermal di antara keduanya. Yang ketiga ada IHS atau Integrated Heat Spreader. Heat spreader mentransfer energi sebagai panas dari sumber yang lebih panas ke heat sink atau penukar panas yang lebih dingin. Ada dua jenis termodinamika, pasif dan aktif. 1. Software level. Operating system layer mengontrol cara yang dilakukan oleh semua software dalam menggunakan hardware yang mendasari atau underlying, dan juga menyembunyikan kompleksitas hardware dari software lain dengan cara memberikan fasilitasnya sendiri yang memungkinkan software menggunakan hardware tersebut secara lebih mudah. Yang B ada higher order software. Layer mencakup semua program dalam bahasa selain bahasa mesin yang memerlukan penerjemahan ke dalam kode mesin sebelum mereka dapat dijalankan. Yang C ada application layer. Application layer adalah bahasa komputer seperti yang dilihat oleh end user. 2. Ada hardware level. Yang A, physical device layer. Physical device layer merupakan komponen elektrik dan elektronik yang sangat penting. Dan yang B, digital logic layer. Elemen pada tingkatan ini dapat menyimpan, memanipulasi dan mentransmisi data dalam bentuk representasi biner sederhana. Lalu ada bahasa assembly. Bahasa assembly pertama dikembangkan pada tahun 1940-an. Meskipun pemrogram modern menghabiskan sedikit waktu untuk berurusan dengan bahasa rakitan, bahasa tersebut tetap penting untuk keseluruhan fungsi komputer. Bahasa assembly adalah jenis bahasa pemrograman tingkat rendah yang dimaksudkan untuk berkomunikasi langsung dengan perangkat keras komputer. Di sini ada tabel ASCII, bisa kita lihat seperti di bawah ini. Assembly program menampilkan nama menggunakan EMU 8086. Contohnya ada di bawah ini. Lalu ada penjadwalan proses. Algoritma penjadwalan. 1. Ada first come first served scheduling atau FCFS. Yang kedua ada shortest job first scheduler atau SJF. Yang ketiga ada priority scheduling. Yang keempat ada round robin scheduling. Yang kelima ada multi level queue scheduling. Yang keenam ada multi level feedback queue. Yang ketujuh ada two level scheduling. First come first served scheduling atau FCFS. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in first out sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu akan dieksekusi. Contohnya ada di bawah ini. Lalu shortest job first scheduler atau SJF. Proses yang memiliki CPU burst paling kecil akan dilayani terlebih dahulu. Contohnya ada di bawah ini. Priority scheduling. Algoritma SJF adalah suatu kasus khusus dari priority scheduling. Tiap proses dilengkapi dengan prioritas. CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Contohnya ada di bawah ini. Lalu ada Z80 simulator. Bisa kita lihat Z80 simulator. Contohnya seperti ada di bawah ini. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau salah kata, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.